Buku Pendidikan Pancasila, kelas 7, tahun 2023. Bab 1. Sejarah Kelahiran Pancasila, Pembentukan BPUPK, Bagian 2. Anak-anak, berikut ini ada dialog antara seorang laki-laki bernama Pak Slamet dan seorang perempuan bernama Bu Siti. Mereka sedang membicarakan tentang penyerangan Pearl Harbor. Saudara-saudara, sekarang di dunia sedang terjadi ketegangan setelah penyerangan Jepang ke Pearl Harbor. Apa artinya bagi kita, Pak? Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Jepang akan mendekati Indonesia. Kita harus bagaimana? Kita hanya rakyat kecil. Jangan perlu takut. Kita memiliki semangat persatuan. Kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Hai, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kalian mendengarkan dialog tadi. Bagaimana kecemasan masyarakat Indonesia dengan peristiwa Pearl Harbor yang akan berdampak ke Indonesia. Nah, untuk buku audio kali ini, kita melanjutkan materi mengenai penyerangan Jepang ke Amerika Serikat. Mari kita simak bersama. Setelah melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, selanjutnya Jepang menyerbu kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah Indonesia yang tidak terbendung oleh tentara Belanda dan sekutu. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Tentara Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itulah, masa pendudukan Jepang di wilayah Indonesia dimulai. Semula, rakyat Indonesia menyambut gembira atas kedatangan Jepang yang akan membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Jepang selalu mengaku sebagai saudara tua yang sama-sama bangsa Asia dan menamakan dirinya Nippon dengan mendirikan Gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Akan tetapi, setelah menduduki tanah air kita, tentara Jepang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, bahkan dianggap lebih kejam dibandingkan masa penjajahan Belanda. Sementara itu, pihak Amerika Serikat dan sekutunya yang dahulu kalah perang menghadapi Jepang mulai melancarkan aksi balasannya hingga Jepang mulai menderita kekalahan. Nah, pada tanggal 7 September 1944, Jepang mulai berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, yang bunyinya Hindia Timur akan dimerdekakan di kemudian hari. Yang dimaksud Hindia Timur adalah Indonesia. Makna di kemudian hari tentu tidak jelas kapan waktunya, bahkan langkah-langkah menuju kemerdekaan pun tidak tampak. Semakin menegangkan, bukan? Mari kita lanjutkan kembali. Serangan demi serangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya terus dilakukan sehingga Jepang meminta bantuan rakyat Indonesia dalam menghadapi serangan Amerika Serikat tersebut. Jepang memberikan janjinya yang kedua akan memerdekakan Indonesia. Sebagai buktinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK, atau Dokuritsu Zumbicho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini dibentuk oleh pemerintah militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura saja, bukan untuk seluruh Indonesia. Sedangkan wilayah Sumatera yang dipimpin oleh pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25 Jepang baru diizinkan mendirikan BPUPK pada tanggal 25 Juli 1945. Badan penyelidik ini dilantik pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Anggota BPUPK semula berjumlah 62 orang Indonesia. Terdiri atas 60 orang anggota, 1 orang ketua, dan 1 orang wakil ketua. Sebanyak 8 orang Jepang, yaitu 1 orang wakil ketua, serta 7 orang anggota. Lebih berperan sebagai pengamat dan tidak aktif dalam sidang-sidang yang diadakan.
Jumlah anggota bertambah menjadi 76 orang. Pada saat sidang BPUPK kedua dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat diangkat sebagai ketua, didampingi oleh Raden Panji Suroso dari Indonesia dan Ichibangase Yoshio dari Jepang sebagai wakil ketua. BPUPK melaksanakan sidangnya yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Sedangkan sidang yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang BPUPK dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang terkenal dengan nama Gedung Pancasila di Jalan Pejambo nomor 6, Jakarta. Anak-anak, semakin menarik ya? Untuk buku audio berikutnya, kita membahas susunan anggota BPUPK.